Perkenalkan, saya Wulandari Salisa Nurdiana, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Sekolah Dasar di IKIP Siliwangi, Bandung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada tema 6, subtema 1, mata pelajaran IPA, materi tahap perkembangan dan pertumbuhan pada manusia, dan bahasa Indonesia, materi menentukan informasi penting pada judul bacaan di unit kerja saya, SD Negeri Ciomas 08, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Solehah, ganteng dan cantik, sudah siap belajar hari ini? Ya. Suaranya masih 1-2 orang. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, tapi boleh disiapkan. Attention please. Yes, please begin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berdoa. Duluan mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah dari kalian masuk semua? Ya baik, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bisa bersemangat untuk seperti biasa ya. Sebelum kita belajar juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyi lagu nasional. Anak-anak, coba lihat di depan layarmu. Nah, sekarang Bulan mau bertanya nih. Kira-kira bisakah kamu menyebutkan apa kehidupan manusia dan
dari lahir sampai kakek nenek. Nah, kira-kira melewati tahapan apa aja ya? Bayi, lagi balita, apa lagi? Remaja, anak-anak dulu ya, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, baru sampai nenek atau biasa yang kita sebut dengan lansia. Nah, lansia itu singkatan dari apa? Lanjut usia. Sekarang Bulan mau tanya lagi, kira-kira umur kamu yang kelas 6 ini nih, yang sekarang ada di kelas 6A, kira-kira sudah masuk ke tahapan apa? Sudah masih anak-anak, masih sudah remaja, atau sudah dewasa? Apa? Nah, ada yang bilang masih anak-anak tuh karena aku belum menstruasi katanya. Ada yang sudah remaja karena aku sudah menstruasi. Nah, itu dia. Berarti kelas 6 itu masih ada yang di tahap anak-anak, ada juga yang masih yang sudah remaja. Nah, nanti kita akan belajar lebih anak. Sebelum belajar juga, Bulan akan memberitahu tujuan belajar kita hari ini. Nah, yang pertama tujuannya adalah mengenal perbedaan. Nah, kalian ini nanti dapat membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dengan tepat. Kemudian, kalian dapat menjelaskan, dapat menguraikan apa itu perkembangan, apa itu pertumbuhan. Untuk menumbuhkan semangat belajar, akan menunjukkan senam otak. Nah, supaya kalian konsentrasi ya. Yuk berdiri yuk semuanya. Kita masuk ke materi pembelajaran hari ini ya. Nah, silakan coba kamu perhatikan. Kamu angkat gambar yang ada di depan. Nah, gambar ini berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Nah, anak-anak coba dari gambar yang kamu amati ini, informasi apa yang nanti akan kamu dapatkan? Kira-kira tentang apa? 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 Masa pubertas. Bisa. Ada lagi? Ada lagi kira-kira kamu dapat kira-kira dari gambar ini nanti kita akan belajar tentang apa ya? Masa pertumbuhan. Dan ada pertumbuhan, ada juga perkembangan. Betul. Jadi nanti di tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia kita juga nanti akan belajar namanya pubertas. Apa lagi? Ada lagi ya? Ada lagi? Nah, itu ya cukup. Nah, di sini ada bayi ya, bayi baru lahir. Kemudian apa lagi? Bayi 0 bulan, kemudian tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai dia menjadi lansia. Ada kakek, ada nenek. Ada yang masih punya kakek dan nenek? Masihnya berarti kakek nenekmu itu sudah masuk ke tahap lansia atau lanjut usia. Artinya sebuah masalah. Dari gambar yang tadi Bulan tampilkan,
ada beberapa masalah yang akan kita pecahkan bersama-sama. Kira-kira apa saja masalahnya? Nah, lihat di depan. Mengapa ya setiap manusia itu mengalami perbedaan tahap pertumbuhan dan perkembangan? Kita lihat teman kita Alex yang badannya berisi. Nah, beda dengan Zidan yang badannya mungil. Nah, padahal mereka sama. Coba Alex ke depan yuk, sama Zidan ke depan. Ayo Alex ke depan sama Zidan. Nah, Alex umurnya berapa Alex? 12, Zidan 11. Hanya beda 1 tahun, tapi perbedaannya jauh ya, tinggi. Nah, hampir tinggi sama lebih dari bulan ya. Tinggi dan tidak. Padahal sama-sama kelas. Kita juga punya pilihan sama pilihan sama Bibi. Bibi dan tidak juga berbeda. Nah, jadi terima kasih ya. Terima kasih. Sama kembali. Nah, jadi kenapa perkembangan dan pertumbuhan pada manusia itu berbeda? Beda. Kira-kira apa ya yang membedakan? Nah, nanti kita pecahkan dulu. Sebelum kita memecahkan masalahnya ya, tahukah kamu manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya sama atau berbeda sih? Jelas berbeda. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran. Kalau pertumbuhan, ingat ya, kalau pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran. Berat badan, tinggi badan, itu masuk ke dalam pertumbuhan, ya. Sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan lebih panjang dan lebih berat, lebih besar juga. Adapun perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Dulu waktu kamu bayi, bisa menulis gak? Tidak. Sekarang bisa? Itu yang disebut dengan perkembangan. Selanjutnya nanti kamu akan mencari sendiri. Bulan sudah bagi kamu ke dalam kelompok ya, ke dalam 5 kelompok. Situ ya nanti ya, ya. Oke, ke dalam 5 kelompok yang sama banyak. Nanti kalian akan sama-sama memecahkan masalah yang tadi Ibu berikan. Kenapa ya manusia itu berbeda? Kenapa ya pertumbuhan dan perkembangannya berbeda? Nah, kira-kira faktor apa saja yang dapat yang bisa membantu proses pertumbuhan dan perkembangan? Nah, coba kita lihat di awalnya. Kita lihat dari awal. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Ada tujuan pembelajarannya. Kemudian kita ada langkah-langkah pembelajarannya, betul? Oke. Silakan nanti dibaca berkelompok. Nah, nanti di sini ada penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada masalahnya nih. Informasi apa yang kamu dapatkan dari gambar tahap perkembangan manusia? Nah, nanti informasi apa aja? Oh, tadi ada yang jawab tentang pilihan di lembar kedua kan? Tahap kedua. Sekarang tugasmu melakukan tanya jawab dengan teman sekelompoknya, boleh dengan Bu Guru. Carilah beberapa informasi mengenai hal-hal yang sudah ada tentang pertumbuhan dan tentang perkembangan. Kira-kira informasi apa saja yang kamu dapat? Silakan ditulis. Tentang pertumbuhan dan perkembangan apa saja?
Oke, kalau tidak ada, silakan kamu boleh cari informasi. Ada yang membawa handphone? Boleh dicari nanti dari sumbernya dari internet, boleh kami berdiskusi dengan temannya. Nah, sekarang Bulan akan bantu kalian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang Ibu sediakan. Nah, di sini nanti Bulan akan memberikan sebuah video ya, di mana itu berkaitan tentang masalah yang Ibu berikan. Silakan siap menyimak dengan baik. Siap, baik. Silakan disimak dulu ya. Jadi, pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran morfologi tubuh serta dapat diukur dengan angka yang dimaksud dengan pertumbuhan. Sebaliknya, pertumbuhan adalah proses pembangunan sel tubuh menuju ke dewasaan. Nah, antara ini tidak tepat angka yang dimaksud dengan perkembangan, yaitu contohnya ketika kecil kita belum bisa berjalan. Nah, kalau masih besar, kita diukur untuk bisa jalan. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu dapat berkembang dari besar atau lebih besar menjadi besar. Nah, itulah kemudian menjadi perkembangan. Dan perkembangan ini sangat tentunya. Nah, sekarang kita bahas apa usia. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan usia. Yang adalah faktor keturunan yang menyebabkan warisan dari kata. Gen dapat menjadi penyebab tumbuh tubuh, pergerakan otot, atau intelektual seseorang. Sebagai contoh, kita bisa lihat apabila orang tuanya besar, maka kemungkinan anaknya juga akan memiliki besar. Nah, itulah memilih gen usia. Nah, faktor yang kedua yaitu adalah hormon adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh yang berguna untuk mengatur kerja suatu organ. Tubuh kita menghasilkan banyak hormon yang paling berpengaruh dalam proses perkembangan adalah hormon somatostatin. Orang yang kekurangan hormon somatostatin dapat mengalami penyakit yang berguna tubuh. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada zat gizi dan air. Zat gizi yang terkandung dalam makanan merupakan salah satu hal yang zat gizi yang paling diperlukan dalam masa perkembangan adalah protein. Nah, contoh pertumbuhan manusia yaitu dapat kita lihat dari pertumbuhan tubuh. Ini nanti informasi yang kamu dapatkan kamu tulis di tahap ketiga ya. Referensi atau jawabannya kamu dapat dari mana? Boleh dari internet tadi ya yang membawa handphone. Nah, boleh dari video yang Bulan tahu. Oke, nah sampai sini dulu ya. Materi yang Bulan sampaikan, silakan kalian diskusikan kembali masalah yang Bulan sudah berikan pada lembar kerja. Silakan didiskusikan jawabannya. Nanti Bulan akan memeriksa satu persatu mengelilingi setiap kelompok. Jika ada pertanyaan yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Nah, yuk presentasi sudah siap? Oke, Alia silakan. Kelompok Alia, Kalfi, dan Nabila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Alia. Nama saya Mila. Nama saya Gabi. Nomor satu, informasi apa yang akan kamu dapatkan dari gambar tahap perkembangan manusia? Setiap manusia mempunyai perkembangan. Setiap manusia mempunyai pertumbuhan dan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Apa perbedaan tumbuh dan berkembang? Pertumbuhan adalah panjang dan berbeda. Pertumbuhan adalah maka setiap manusia mengalami perbedaan pada tahap tumbuh dan perkembangan. Karena manusia memiliki perbedaan gen, lingkungan, dan masukan hidup. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? 1. Gen, 2. Hormon, 3. Zat gizi dan air, 4. Aktivitas. Ibu cukupkan ya, untuk kelompok lainnya sudah mulai lihat, sudah benar jawabannya, sudah sesuai dengan apa yang Bulan minta, dan semua permasalahan yang kita Bulan beri sudah dipecahkan oleh setiap kelompok. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama yuk. Nah, kita simpulkan. Tadi coba dilihat AKPD-nya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan volume pada tubuh. Sedangkan kalau misalkan perkembangan itu apa? Tangan apa dan fungsi pada anggota tubuh. Contohnya tadi tangan yang sebagai belum bisa menulis, jadi bisa menulis. Kemudian kaki yang belum bisa untuk berjalan pada saat bayi, jadi bisa untuk berjalan. Nah, kira-kira apa saja yang mempengaruhi? Fatin mau jawab? Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan? Apa saja? Gen, apa lagi? Hormon, zat gizi dan air, serta aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang kita sudah tahu kenapa Alex dan Zidan ini perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda, karena aktivitas yang dilakukannya juga berbeda, asupan gizinya juga berbeda. Misalkan Alex tadi sarapan sama makan mie goreng misalkan, terus dia makan apa? Nasi goreng, sama-sama digoreng tapi bentuknya berbeda, yang satu mie, yang satu nasi, itu berbeda. Nah, itu juga menentukan perbedaan perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Sebelum kita evaluasi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk menyemangati kalian nih, silakan berdiri semuanya yuk. Oke, siap ya? Ya, kelihatan ya? Oke, sekali lagi. 1, 2. Alex, mau di depan? Oke, ada yang mau di depan lagi? 1, 2, 3. Tangannya kecil. Kalau mau. Siapa duduk di tempatnya masing-masing, tidak ada yang ngobrol, apalagi yang bercanda ya. Oke, nah sekarang Bunda akan memberikan soal evaluasi, di mana kamu harus mengerjakan soal ini sebaik mungkin, ya. Kemudian jika ada pertanyaan yang tidak dipahami, boleh ditanyakan, ya. Silakan jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Selesai? Oke, terima kasih ya. Bagaimana soalnya susah, mudah, atau sedang? Sedang ya, karena semua yang ada di soal sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Oke, menyenangkan. Terima kasih ya sudah. Nah, sekarang kita berdoa ya setelah belajar. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai.